Shalom, shalom. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi bersama ULAD Pastel Channel. Salam toleransi NKRI harga mati. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you. Ya, teman-teman, kemarin sore saya membuat sebuah video tentang pelarangan sebuah ibadah ya. Ibadah itu di kayak Dan Ramil Angkatan Udara begitu ya, di Ambon ya. Kalau teman-teman lihat video kemarin saya mengupload sebuah video yang menyiarkan video ini teman-teman ya. Coba kita lihat sama-sama ya. Nah, di sini ya. Nah, inilah video umat dilarang ibadah di gereja. Ini terjadi di Ambon ya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, inilah momen yang terjadi pada hari ini tanggal berapa? wah, ini ya. Ini yang viral sekali ya video ini teman-teman. Tahun Hari Patimura katanya. Ini bisa merusak NKRI. Mau datang ibadah dilarang disuruh pulang. Ya, Bisa merusak NKRI Angkatan Udara dengan di Ambon. cara-cara seperti ini. NKRI. Yes. Kalau Pancasila dihapus kalau Bapak mau kayak itu. Supaya katanya ibadah lagi. Itu ya. Kamu orang kalau tertetes tuh kamu itu orang Kristen apa macam dia? Nah, komandannya orang Kristen kata ibu satu ini teman-teman ya. Nah, kemarin kan saya tanya kepada teman-teman semua ya. Kira-kira penyebabnya apa sehingga umat Kristen yang ada di Ambon yang di kayak komplek Angkatan Udara ini dilarang ibadah begitu ya. Nah, berita yang saya dapatkan teman-teman itu ternyata ada satu atau dua orang begitu itu yang menggunakan sandal jepit masuk gereja, masuk komplek Angkatan Udara gitu ya. Jadi ini beritanya teman-teman ya. Bentar ya, saya siapkan dulu. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia. Warga dilarang masuk gereja gara-gara pakai sandal jepit katanya. Wah, ini berita yang ya berita yang terkini teman-teman ya. Berikut penjelasan TNI Angkatan Udara. Ya, sejumlah warga tidak diperbolehkan memasuki gereja di komplek Pangkalan Utama TNI AU, Lanut Patimura, Kota Ambon. Ya, larang masuk gereja tersebut rupanya hanya diberlakukan terhadap warga yang menggunakan sandal jepit. Tapi kan lucu teman-teman ya, karena kan gini loh ya, kalau kalau itu memang cuma seseorang atau dua orang, seharusnya tidak perlu semuanya itu dilarang. Tapi kalau video itu mengakibatkan semua orang itu terkalut dengan emosi, sehingga rasa-rasanya itu antara penjaga dan jemaat itu rasa-rasanya selisih paham begitu, gitu ya. Akhirnya yang terjadi adalah video itu bisa viral. Tapi menariknya yang perlu kita perhatikan adalah kenapa ada penjaga yang mungkin melarang orang ini pakai sandal jepit gak boleh masuk gereja. Nah, mungkin harusnya itu diberitahu dengan cara yang baik gitu ya. Misalkan diperingatkan dulu gitu. Atau jangan-jangan orang yang masuk ke gereja yang pakai sandal jepit itu adalah mungkin jemaat yang baru, tidak tahu kebiasaan di pangkalan utama lapangan udara Patimura itu. Kan begitu gitu ya. Jadi berita ini muncul gitu ya, sehingga saya melihat bahwa ada rasa-rasanya ada cara komunikasi yang kurang baik yang ditunjukkan oleh TNI AU yang bertugas pada saat itu. Nah, di sini dikatakan ya, petugas TNI AU yang berjaga di tempat pintu gerbang utama masuk Lanut Patimura mencegah warga yang menggunakan sandal jepit untuk masuk gereja di komplek mereka. Nah, semestinya kan diperingatkan, misalkan itu ada 1-2 orang, Pak, maafkan, tolong Anda pulang dulu menggunakan sandal jepit gitu ya. Tapi rasa-rasanya pada waktu itu tidak begitu, ya kan? Tidak begitu. Mungkin bahasanya aja yang kurang diterima atau bahasa TNI AU maupun penerimaan dari warga gereja itu kurang pas begitu sehingga ini terjadi, teman-teman. Dan menurut saya gitu, ketika ada yang semacam ini, dulu saya pernah ibadah di komplek Angkatan Darat, teman-teman. Ya, di situ memang ada apa namanya itu, ada peraturan gitu untuk masuk komplek itu harus misalkan
lampu pada kendaraan harus dimatikan. Kalau bawa mobil kacanya harus diturunkan. Itu memang ada, dan itu memang ada di komplek-komplek pangkalan TNI, teman-teman. Tetapi menarik saya aja, yang buat menarik adalah ini ada orang yang mau masuk ke gereja pakai sandal jepit. Mestinya kan ditanya dulu kenapa kok dia pakai sandal jepit, misalkan begitu ya. Ya, saya ngerti sih gitu ya, itu memang kompleknya Angkatan Udara. Tetapi bagi saya kan harus ditanya dulu gitu loh. Jangan-jangan orang itu tidak tahu peraturan itu saja jadi adu mulut, akhirnya berita itu viral, seakan-akan Angkatan Udara itu melarang untuk ibadah. Padahal yang dilarang itu adalah orang yang menggunakan sandal jepit gitu ya. Nah, rasa-rasanya ini menarik, teman-teman ya. Kadangkala komunikasi itu bisa saja kita selisih paham gitu, bisa saja gitu ya. Tetapi menurut aku gitu ya, walaupun saya mencoba untuk berdiri di tengah gitu ya, mestinya kan diberitahu dulu gitu ya. Jangan main-main langsung tidak boleh masuk gitu ya. Kenapa kok pakai sandal jepit? Peraturan kita begini. Harusnya kan cara yang elegan gitu. Jangan sampai gara-gara 1-2 orang sehingga banyak orang itu juga merasa tidak boleh masuk di komplek pangkalan itu. Padahal kan orang-orang yang lain itu juga sudah rapi gitu ya. Nah, itu kan yang terjadi itu ya, teman-teman ya, di sana. Nah, kemudian di sini dikatakan nih, jadi itu ada beberapa jemaat yang ke gereja, mereka gunakan sepatu, tapi ada kelihatan jarinya, lalu dilarang, tidak boleh dan disuruh pulang. Oh, mungkin ini sepatu sandal kali ya. Waduh, ya. Ia mengaku insiden pengusiran itu memantik emosi para jemaat lainnya hingga terjadi adu mulut dengan petugas, ya kan? Nah, itu memang begitulah biasa gitu ya. Itu yang bikin jemaat marah. Ini kan kita mau pergi ibadah, bukan mau pergi ke mereka atau yang punya kantor. Kalau mau pergi ke mereka punya kantor, okelah aturannya seperti itu. Tapi ini kan kita mau pergi ibadah, ya. Nah, jadi memang itu perlu dipertegas dan perlu mungkin majelis gereja atau pendetanya itu menghimbau pada jemaatnya untuk aturan-aturan yang ada. Tetapi ada bisa juga itu adalah aturan tambahan ya. Aturan tambahan yang mungkin diberlakukan pada hari itu atau seperti apa. Saya juga kurang tahu di situ ya. Mestinya seluruh jemaat pasti sudah tahu kalau tata tertib masuk komplek pangkalan udara itu pasti semua udah tahu gitu ya. Dia mengatakan warga baru diizinkan beribadah di gereja tersebut setelah terjadi adu mulut selama beberapa jam dengan petugas. Aksi protes warga pun sempat viral di media sosial. Nah, di sini dikatakan lagi insiden itu Komandan Lanut Patimura Kolonel PNP Andreas Dewo menjelaskan bahwa pihak Lanut tidak pernah melarang warga untuk beribadah di gereja yang berlokasi di area Lanut Patimura. Menanggapi kejadian itu, tadi pagi tepatnya di pos pintu masuk Lanut Patimura dengan anggota Satpom AU, kami ingin menyampaikan yang pertama tidak ada pihak Lanut Patimura melarang warga ibadah di gereja yang terdapat di dalam area Lanut Patimura. Ya, jelas ya teman-teman ya. Jadi memang ada kesimpang siuran di media sosial gitu ya. Jadi memang ada mungkin miskomunikasi ya, cara penyampaian daripada petugas Lanut Patimura yang mungkin kurang elegan sehingga itu bisa memicu amarah warga yang hendak beribadah ya. Teman-teman, ya inilah kronologi kejadian yang kemarin sempat viral di video saya juga ya. Ya, jadi tolong teman-teman ketika teman-teman menjumpai hal yang demikian sampaikan pada saya supaya kita bisa membuat video sehingga banyak orang tercerahkan ya. Ya jadi mungkin barangkali petugasnya juga nggak ngerti ekonomi lagi sulit, mungkin jemaatnya gereja juga bukan orang yang punya semua sehingga nggak bisa beli sepatu, itu juga bisa juga gitu ya. Jadi harusnya lebih elegan lah ketika memang nggak boleh, tolong juga diingatkan dengan baik sehingga tidak memancing emosi banyak orang. Oke, teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam toleransi. Teman-teman jangan lupa like dulu video ini supaya direkomendasikan oleh YouTube dan tolong share ke akun media sosial teman-teman ya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
God bless you guys. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you.